Greeting People Power, kita jumpa lagi di episode ketiga. Pada episode kedua lalu, kita sudah membahas tentang dokumen yang dibuat oleh The Rockefeller Foundation tentang skenario epidemi dan lockdown. Ada sebuah wabah yang membuat lumpuhnya perekonomian, industri pada macet, rantai suplai dunia hancur, adalah persis seperti apa yang terjadi saat ini. Jika mengingat arti kata pandemi, wabah yang melanda seluruh dunia, yang timbul adalah pertanyaan, bagaimana pandemi itu bisa terjadi? Alami atau campur tangan manusia di lab? Jika pandemi sebuah plan, siapa yang dapat income? Dan siapa di antaranya yang paling diuntungkan? Semua pertanyaan dasar 101 itu sudah pasti menjurus kepada WHO, sebab merekalah yang pertama kali pasang pengumuman adanya pandemi virus. WHO adalah organisasi kesehatan dunia yang berakar induk pada PBB, termasuk juga UNICEF, UNESCO, IMF, dan The World Bank. PBB yang berdiri tahun 1945 itu sebenarnya tak lebih dari sektor mafia, infiltrasi para internasionalis yang bertujuan untuk mengontrol semua negara-negara di dunia, seolah-olah mereka bekerja untuk kepentingan semua orang, bersosialisasi dengan menggunakan kedok institusi. Padahal mereka sekte di balik berbagai konspirasi dunia. Lupakan sejenak tentang tuduhan konspirasi. Kita awali dulu dengan realitas virus corona. Hampir semua orang ketakutan dengan COVID akibat propaganda yang di-blow up oleh media-media massa. Setiap hari, media mengutip jumlah korban terinfeksi dan kematian akibat COVID. Seharusnya, media-media itu bisa melakukan studi dan komparasi sendiri guna memberikan informasi yang lebih mencerahkan bagi semua orang. Ia adalah Dr. Kaufman, seorang saintis medis lulusan MIT, senior akademisi lab. Dalam suatu rekaman yang diunggah dalam situs londonreal.tv, ia menjelaskan bahwa apa yang menjadi protap WHO tentang PCR test sebenarnya kurang tepat. Pertama, acuan dari WHO tidak menguji virus maupun eksosom, melainkan hanya menguji urutan genetik tertentu. Yang perlu Anda ketahui bahwa DNA dan RNA COVID-19 sama persis dengan urutan genetik SARS. Oleh sebab itu, pengujian lewat PCR untuk penyimpulan sama halnya dengan SARS, MERS, dan HIV. Yaitu, ambil sampel inang dari cairan paru-paru, teliti urutan genetiknya. Asumsinya, dari inang tersebut adalah virus. Padahal, menurut pakar virologi dan mikrobiologi termasuk Dr. Kaufman, inang ibarat tong sampah yang isinya banyak. Ada bakteri, jamur, sel paru-paru, eksosom, dan lain-lain. Dari situ saja sebenarnya kita nggak bisa mengetahui dari mana asal urutan genetik COVID. Jadi, jika tidak tahu urutan genetik virusnya, kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kita uji lewat PCR. Dampak dari penelitian tanpa dimurnikan dulu virusnya adalah, virusnya malah jadi tidak teridentifikasi. Acuan tes pasti meleset, jumlah korban seolah menjadi banyak, dan vaksin juga salah sasaran. Tidak membedakan mana eksosom dan mana virus corona. Maksud dari pemaparan Dr. Kaufman itu adalah, seharusnya filter dulu, murnikan virusnya. Ambil DNA atau RNA COVID-19 termasuk dari eksosom, barulah dibuatkan acuan yang lebih mencerahkan sesuai ketemu vaksinnya. Jika hal semacam itu tidak dilakukan, bagaimana bisa menyimpulkan bahwa korban positif COVID? Sedangkan yang diteliti sebenarnya adalah eksosom. Hati-hati, dikata vaksin ternyata untuk membunuh eksosom yang sedang membantu mematikan racun. Yang perlu diperhatikan, urutan genetik eksosom dikata hampir sama dengan COVID-19. Selalu bermutasi. Begitulah cara petugas medis bisa menyimpulkan bahwa pasien positif COVID. Itu pun berdasarkan alat tes yang kambing dan pepaya pun terinfeksi COVID. Dan jika eksosom yang terdeteksi oleh PCR sudah pasti stres akibat propaganda media positif COVID. Memang seperti itu agendanya. Flu berat dianggap COVID, sakit asma atau paru-paru COVID. Demam tinggi, COVID, komplikasi COVID, dan lain-lain. Karena eksosom itu diproduksi tubuh saat Anda sedang depresi. Itulah realitas virus corona, eksosom. Menarik bukan? Propaganda mind-blowing. Dasar ilmiah keberadaan COVID adalah 75% urutan genetiknya sama dengan SARS.
Penentuan spesies COVID adalah seperti itu, langsung dibandingkan dengan urutan genetik SARS. Karena 75% urutan genetiknya sama, maka disimpulkanlah bahwa itu adalah keluarga virus corona. Kita digiring oleh propaganda ketakutan, lockdown, jebakan Nekolim. Kenapa acuannya suruh ambil DNA RNA tanpa dimurnikan dulu virusnya? Keteledoran atau kesengajaan? Kalau keteledoran itu artinya kebodohan, kalau kesengajaan artinya justru lihai, kecerdikan yang jahat. Karena dengan acuan seperti itu, virusnya nggak ketahuan. Akibatnya, nggak ada satupun orang-orang pintar di dunia ini yang bisa bikin vaksinnya. Persis seperti SARS, MERS, dan HIV. Yang bisa bikin vaksin adalah yang tahu rahasianya. Dia lagi. Perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia, si dewa komputer Bill Gates, 2 dari 5 pendana terbesar WHO. Soal kesalahan acuan prosedur ini, sebenarnya banyak yang tahu di Amerika. Tapi, siapa yang berani ngomong? Jadi kuncinya bukan pendapat dokter. Sebenarnya dokter itu tahu dan sama-sama tahu. Tapi, dokter mana yang berani melawan WHO? Give thanks to our heroes. Jadi, jika pengujian genetik COVID-19 lewat PCR test itu salah, sudah pasti data-datanya juga ikutan salah. Kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh media-media mainstream tentang jumlah korban terinfeksi dan kematian akibat COVID adalah informasi yang menyesatkan, fake news. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order. Anda bisa mengakses pemaparan dari Dr. Kaufman ini di situs londonreal.tv/Kaufman. Rekaman yang berdurasi sekitar 2 jam itu secara teknis bukan konspirasi, melainkan solusi, nambah prosedur. Pertanyaannya, mengapa konten semacam itu di-ban oleh YouTube, dijauhkan dari media-media mainstream lainnya? Coba Anda perhatikan, media televisi yang penuh sesak dengan iklan itu, yang setiap hari mengisi social distancing Anda, pernah nggak ngasih solusi? Yang ada justru membuat Anda depresi, dan jika Anda depresi, Anda positif COVID. Dr. Kaufman adalah salah satu dari 8 orang saintis medis yang berani melawan WHO. 7 diantaranya adalah Dr. Judy Mikovits, Dr. Rashid Butler, Dr. Knut Witkowski, Dr. Vern Kaleman, Dr. Sherry Tampany, Dr. John Bergman, dan Dr. Bruce Lipton. Kembali ke pertanyaan mengapa video semacam solusi COVID-19 harus difilter. Pandemi atau false flag pandemi, virus corona atau exosome. Salam people power. Drop top, non-stop, making our way to the nearest city. Race off the tracks, cruising the coast of the West Pacific.